Subuh bahkan belum benar-benar pecah ketika suara logam beradu sudah terdengar dari gang sempit di belakang rumah tua bercat hijau pudar itu. Suara kunci pas memukul baut mesin memantul pelan di udara dingin. Lampu bohlam 10 watt menggantung miring di atas kepala Wildan, berayun pelan tertiup angin pagi. Bayangannya jatuh panjang ke lantai semen retak yang menghitam oleh oli. Wildan mengusap punggung tangannya ke dahi, keringat bercampur debu dan minyak, meninggalkan garis gelap di kulitnya yang sudah terbiasa terbakar matahari. Ia menatap mesin motor di hadapannya dengan fokus orang ahli bedah. Kalau karburatornya masih bocor, bensin boros lagi, kasihan orangnya, gumamnya sendiri. Ia tidak sekadar memperbaiki motor, ia selalu merasa sedang menolong hidup seseorang berjalan lagi. Jam menunjukkan pukul 5:12. Ia berdiri, meregangkan punggung yang terasa seperti dipaku. Dari jendela dapur rumah utama, ia melihat lampu menyala. Nadia sudah bangun. Jantungnya menghangat. Pagi ini semoga dia lagi tidak marah, batinnya hampir seperti doa. Rumah itu besar, tapi tidak pernah terasa sebagai rumah bagi Wildan. Rumah peninggalan almarhum ayah Nadia, dindingnya penuh foto keluarga, tapi tak satu pun memuat wajah Wildan. Bahkan foto pernikahan mereka hanya terselip kecil di sudut lemari kaca, setengah tertutup pajangan keramik. Wildan melepas sandal karet di teras belakang, masuk lewat pintu samping. Ia tahu jalurnya. Jangan lewat ruang tamu, jangan sentuh sofa, jangan duduk sembarangan. Belum sempat ia menaruh helm, suara itu datang. Berhenti di situ. Nadia berdiri di ambang dapur, tangan bersedekap, wajahnya masih segar oleh skincare mahal yang baunya lembut menusuk. Wildan tersenyum kecil. Pagi, Nat. Jangan dekat-dekat meja makan, kamu lihat tanganmu. Wildan menunduk. Noda hitam oli menyelip di garis kukunya. Aku cuci dulu. Jangan di wastafel dapur, potong Nadia cepat. Kemarin saluran air bau bensin gara-gara kamu. Wildan terdiam. Iya, aku di kamar mandi luar saja. Nadia menghela napas panjang, kesal. Aku tuh capek, Mas, bangun pagi lihat pemandangan begini lagi. Wildan berhenti melangkah. Pemandangan begini? Tanyanya pelan. Nadia menunjuk bajunya yang belelel dan celana kerja penuh noda. Kamu, bau kamu, penampilan kamu, kita ini tinggal di lingkungan orang-orang terhormat, bukan kampung bengkal. Kata-kata itu tidak diteriakan, tapi tajamnya lebih menyakitkan dari bentakan. Wildan hanya mengangguk. Di kepalanya terngiang suara Orama, suara ayah Nadia di ranjang rumah Satit 6 tahun lalu. Nak, jaga Nadia. Dia keras, tapi hatinya lembut, cuma belum tahu caranya menyayangi orang. Wildan menelan ludah. Baik, Pak, bisiknya dalam hati, seperti dulu. Di meja makan hanya ada satu piring. Nadia duduk sambil menatap ponsel, menggulir layar Instagram. Foto-foto reuni sekolah, teman-teman berlibur ke luar negeri, suami berdasi, mobil baru. Wildan berdiri agak jauh. Kamu sudah makan? Tanyanya hati-hati. Nadia tak mengangkat wajah. Nanti di kantor, meeting pagi. Wildan melihat roti di piringnya tak disentuh. Aku bikinkan telur ya, biar ada tenaga. Aku gak mau bau minyak goreng pagi-pagi, jawab Nadia dingin. Tolong jangan bikin rumah ini kayak warung. Kalimat itu membuat Wildan mundur selangkah, seolah ia baru saja mengotori lantai dengan niat baiknya. Dari kamar depan, suara sandal diseret terdengar. Ibu mertua muncul, rambutnya digulung asal, mata menyipit melihat Wildan. Sudah pulang dari bengkel bau itu? Belum, Bu, ini baru mau berangkat lagi sebentar. Kerja dari pagi buta sampai malam, tapi hasilnya mana? 6 tahun nikah, rumah masih numpang. Wildan menunduk. Saya lagi nabung, Bu. Menabung dari kapan? Dari zaman dinosaurus? Nadia terkekeh kecil. Itu lebih menyakitkan daripada kata-katanya. Mas Wildan kan berusaha, tapi nadanya bukan membela, lebih seperti ejekan halus. Berusaha itu kelihatan hasilnya, bukan cuma keringat sama oli. Wildan memijat jarinya sendiri, kebiasaan saat ia menahan sesuatu. Aku pamit kerja dulu, Nat, ucapnya pelan. Nadia hanya mengangguk tanpa melihatnya. Di bengkel, ia adalah seseorang. Bengkel kecil di ujung gang itu berbeda. Di sana, orang memanggilnya. Bang Wildan. Bos, dengerin suara mesin ini dong. Kalau abang yang pegang pasti beres.
Di sana tangannya yang kotor adalah kehormatan, keahliannya dihargai, orang menunggu nasihatnya. Namun setiap siang, ketika duduk sendirian makan nasi bungkus di bangku kayu, wajah Nadia selalu muncul di pikirannya. Suatu hari aku bikin kamu bangga, gumamnya. Malam turun bersama rasa lelah yang menempel sampai ke tulang. Wildan masuk kamar mereka pelan. Nadia berdiri di depan cermin mencoba gaun biru tua. Bagus nggak? Tanyanya, tapi bukan pada Wildan. Ia memotret diri sendiri. Bagus, jawab Wildan tulus. Kamu besok ikut reuni. Aku? Iya, masa suami nggak ikut? Tapi tolong, Nadia menoleh, menatapnya dari kepala sampai kaki. Jangan memalukan aku. Seisi ruangan terasa lebih dingin. Aku pinjam sepatu dari Fikri, kemeja putih masih ada, kata Wildan cepat seolah sedang mengikuti ujian. Nadia tak menjawab, ia sudah kembali menatap cermin. Wildan duduk di tepi ranjang memandangi punggung istrinya. Ia sadar sesuatu. Di rumah ini, ia tidak pernah dibenci dengan teriakan. Ia dihancurkan perlahan, dengan rasa malu. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, satu pertanyaan muncul di kepalanya. Kalau cinta cuma satu arah, apa itu masih rumah tangga? Ia menatap tangannya yang hitam oleh sisa oli. Seperti harga diri yang perlahan terkikis, noda yang tak bisa hilang. Lampu kamar dipadamkan. Nadia tidur membelakangi dirinya. Di antara mereka, jarak 1 meter terasa seperti jurang tak berdasar. Dan di luar sana, entah kenapa, angin malam berembus lebih kencang dari biasanya. Seolah sesuatu sedang menunggu. Gedung pertemuan itu berdiri terang seperti istana kaca. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit tinggi. Karpet merah empuk membungkus lantai, memantulkan bayangan sepatu-sepatu mengilap yang melangkah percaya diri. Wildan berhenti di depan pintu otomatis. Tangannya berkeringat. Ia melihat bayangannya di kaca. Kemeja putih pinjaman, sedikit ketat di bahu. Sepatu hitam bekas poles sendiri. Rambut disisir rapi dengan minyak rambut murah. Ia tampak bersih. Tapi ia tetap merasa seperti noda di ruangan yang terlalu mewah. Nadia berjalan di sampingnya, anggun dalam gaun biru tua yang memeluk tubuhnya sempurna. Aroma parfumnya mahal, langkahnya mantap. Mas, katanya pelan tanpa menoleh, jangan banyak bicara nanti, senyum saja. Wildan mengangguk. Pintu terbuka. Gelombang suara tawa, musik jazz lembut, dan obrolan berkelas langsung menyambut. Nadia, teriak seorang wanita dengan tas branded di bahu. Mereka berpelukan. Wildan berdiri 2 langkah di belakang. Ini suamimu? Tanya wanita itu, menatap Wildan cepat lalu kembali ke Nadia. Iya, jawab Nadia singkat. Kerja di mana, Mas? Tanya seorang pria berkacamata, ramah tapi penuh penilaian. Wildan mensenyum kecil. Saya di bengkel, Pak, mekanik. Hening sepersekian detik. Oh, nada oh yang panjang, yang berarti banyak. Wah, Nadia hebat ya, beda dunia tapi tetap menerima. Celetuk wanita lain sambil tertawa kecil. Wildan pura-pura tidak dengar. Ia fokus pada meja minuman. Nadia tersenyum tipis, tapi senyum itu kaku. Iya, hidup kan pilihan, katanya. Pilihan, kata itu menusuk Wildan. Di sudut ruangan, 3 pria berbicara tentang bisnis. Saya baru buka cabang di Singapura. Saya sih lagi closing proyek, adalah angkanya. Investasi saham saya sedang naik 300%. Wildan berdiri tak jauh, memegang gelas air putih. Ia tidak paham separuh istilah itu. Nadia menatap mereka lama, lalu menatap Wildan. Perbandingan itu jelas terlihat di matanya. Dan Wildan melihatnya, nama yang mengubah atmosfer. Pintu terbuka lagi. Suasana mendadak riuh. Tegar datang. Seorang pria masuk dengan jas abu-abu mahal. Jam tangan berkilau di pergelangan. Rambutnya klimis, senyumnya percaya diri.
Ia berjalan seperti pemilik tempat. Nadia membeku. Tegar, bisiknya, hampir seperti nafas yang hilang. Wildan menoleh. Teman lama? Nadia tidak menjawab. Tegar menghampiri, memeluk beberapa orang, lalu berhenti di depan Nadia. Nadia, kamu makin cantik. Nadia tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah Wildan lihat selama bertahun-tahun. Kamu juga sukses banget sekarang, balasnya lembut. Wildan berdiri di samping seperti bayangan. Tegar melirik Wildan. Dan ini? Nadia ragu sepersekian detik. Suamiku. Tegar mengangguk kecil. Oh, hanya itu. Permsi memanggil beberapa alumni untuk berbagi cerita sukses. Tegar maju. Cerita tentang bisnis, mobil, proyek luar negeri. Tepuk tangan bergemuruh. Nadia menatapnya dengan mata berbinar. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Nat, Wildan terkejut. Nadia berjalan ke depan panggung. Boleh aku bicara sebentar? Katanya pada MC. Ruangan hening. Nadia memegang mikrofon. Aku mau jujur malam ini. Wildan berdiri kaku. Kalian semua lihat aku seperti berhasil, padahal kenyataannya tidak. Beberapa orang saling pandang. Nadia menunjuk ke arah Wildan. Suamiku hanya montir bengkel kecil. 6 tahun aku menahan malu. Aku pikir cinta cukup, tapi ternyata tidak. Setiap kata seperti palu. Wildan tidak bergerak. Aku ingin hidup yang layak, dan aku tidak bisa dapat itu bersamanya. Suara Nadia bergetar, bukan karena sedih, tapi emosi yang meledak. Di depan semua orang, ia menoleh ke Tegar. Dan aku sadar, aku selama ini mencintai orang yang salah. Ruangan gempar. Wildan merasa telinganya berdengung. Nadia, suaranya hampir tak terdengar. Nadia menatapnya, tatapan tanpa sisa kasih. Wildan, aku mau kita selesai. Hening. Semua mata ke arahnya. Harga diri seorang pria runtuh di bawah lampu kristal. Wildan tidak marah, tidak berteriak, tidak membela diri. Ia hanya menatap Nadia lama, lalu mengangguk kecil. Kalau itu maumu, semoga kamu bahagia. Ia berbalik. Langkahnya tenang, tapi di dalam dadanya sesuatu retak total. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti berjalan di atas kaca. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang menahannya. Pintu terbuka, udara malam menghantam wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wildan menangis. Bukan karena kehilangan istri, tapi karena akhirnya ia sadar, ia telah kehilangan dirinya sendiri sejak lama. Kamar kos itu bahkan lebih kecil dari ruang tunggu bengkel lamanya. Dindingnya lembab, cat mengelupas seperti kulit luka lama. Kasur tipis di lantai, meja plastik, kipas angin berdecit setiap berputar. Disinilah Wildan memulai lagi hidupnya, sendiri. Malam pertama setelah reuni, ia duduk di lantai bersandar pada tembok. Tas tua berisi pakaiannya tergeletak di samping. Lampu neon pucat memantulkan wajahnya di kaca jendela retak. Matanya kosong, tangannya gemetar. Bukan karena marah, karena hampa. Ia menatap telapak tangannya yang hitam oleh oli kering. Selama ini, aku kerja buat siapa? Gumamnya. Untuk pertama kalinya, tak ada suara yang menjawab. Alarm ponsel murahnya berbunyi pukul 5. Tak ada yang menyuruh bangun. Tak ada yang menunggu uang dibawa pulang. Anehnya, itu justru membuat langkahnya lebih ringan. Wildan kembali ke bengkel lama, tapi bukan sebagai karyawan. Ia minta izin hanya memakai sudut kecil untuk menerima servis sendiri. Pemilik bengkel, Pak Darto, menatapnya lama. Kamu kelihatan beda, Dan. Wildan tersenyum tipis. Sekarang saya kerja buat hidup saya sendiri, Pak. Pak Darto menepuk bahunya. Pakai sudut itu, bayar seikhlasnya. Itu modal pertamanya. Nama yang mulai terdengar. Wildan bukan montir biasa. Ia bisa mendengar mesin seperti dokter mendengar detak jantung.
Suatu sore, seorang pria tua datang dengan motor besar mogok total. Bengkel lain bilang turun mesin, mahal, keluhnya. Wildan memeriksa, membuka, mendengarkan. Bukan turun mesin, Pak, cuma sistem injeksi kotor parah. 2 jam kemudian, mesin hidup mulus. Pria itu menatapnya kagum. Kamu jujur, jarang. Keesokan harinya, 2 pelanggan datang karena rekomendasinya. Seminggu kemudian, 6. Sebulan kemudian, sudut kecil itu tak cukup lagi. Orang yang datang membawa takdir. Suatu siang, mobil hitam berhenti di depan bengkel. Seorang pria berusia 50-an turun. Kemeja rapi, tapi tangannya kasar, bekas orang lapangan. Ia memperhatikan Wildan lama saat memperbaiki motor modifikasi. "Kamu Wildan?" tanyanya. "Iya, Pak. Saya Gunawan, dulu punya bengkel balap. Tutup karena sakit. Saya dengar kamu bisa bikin mesin bicara." Wildan tersenyum kecil. "Saya cuma dengerin aja, Pak." Gunawan tertawa. "Saya suka orang rendah hati. Mau kerja bareng?" Wildan terdiam. "Bengkel modifikasi kelas atas, bukan servis biasa. Kita bikin karya, bukan tambal sulam." Jantung Wildan berdekup keras. "Saya modal keahlian, Pak. Uang nggak ada." Gunawan menatapnya tajam. "Saya punya modal, kamu punya otak. Kita impas." Itu hari roda hidupnya benar-benar berputar. Bangkit tanpa tepuk tangan. Bengkel baru itu berdiri di ruko 2 lantai. Nama di papan, Wilgun Performance. Wildan bekerja paling pagi, pulang paling malam. Ia belajar manajemen lewat YouTube, belajar bicara dengan klien, belajar pakai kemeja rapi tanpa merasa menyamar. Karyawan bertambah, pesanan datang dari luar kota. Motor-motor mereka juara kontes modifikasi. Tapi tiap malam, saat lampu dimatikan, Wildan duduk sendiri di kantor kecilnya. Sunyi. Ia tidak pernah merayakan keberhasilannya, karena kebangkitannya bukan tentang pamer. Itu tentang membangun kembali harga diri yang pernah dihancurkan di depan umum. Sementara itu, kehidupan Nadia. Apartemen mewah Tegar ternyata sewaan. Mobil sportnya kredit macet. Bisnisnya fiktif. "Tegar, kenapa debt collector datang lagi?" teriak Nadia panik. "Cuma salah paham," jawab Tegar santai. Ia menyuruh Nadia tanda tangan dokumen bisnis. Nadia percaya, karena ia ingin percaya. Sampai suatu pagi, Tegar hilang. Nomornya mati. Tagihan datang bertubi-tubi. Rumah ibunya dijadikan jaminan. Disita. Ibunya jatuh sakit karena syok. Di kontrakan kumuh berbau lembab. Ibunya menggenggam tangan Nadia. "Maafkan ibu, dulu ibu ikut merendahkan Wildan." Nadia menangis histeris. Seminggu kemudian, ibunya meninggal. Nadia sendirian, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa harga diri. 2 hidup yang bergerak berlawanan. Di satu sisi kota, Wildan berdiri di bengkel modernnya dikelilingi tim yang menghormatinya. Di sisi lain, Nadia duduk di trotoar memeluk tas berisi sisa hidupnya. Langit yang sama, nasib yang berbeda, karena pilihan yang berbeda. Dan takdir sedang menyiapkan pertemuan yang tak akan pernah bisa mengembalikan apapun. Pagi itu langit kota tampak pucat, seperti belum sepenuhnya bangun. Nadia berdiri di seberang jalan, menatap gedung 2 lantai dengan kaca lebar dan papan nama baja mengkilap. Wilgun Performance. Tangannya menggenggam map coklat yang sudah lecek di sudut. Isinya hanya fotokopi ijazah lama, KTP, dan 1 lembar CV yang diketik di warnet murah. Perutnya kosong sejak kemarin sore. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya pucat, mata cekung karena kurang tidur. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu ia memilih parfum mahal berdasarkan musim. Sekarang ia memilih berdiri di tempat teduh supaya tak pingsan. Ia menarik nafas panjang. Cuma kerja administrasi atau bersih-bersih, apa saja, gumamnya. Lalu ia menyeberang. Pintu kaca terbuka otomatis. Udara dingin AC menyambut. Bau bersih, campuran logam, karet baru, dan kopi. Beberapa motor besar berkilau di ruang display. Pegawai berseragam rapi berjalan cepat, membawa tablet dan dokumen. Nadia merasa seperti masuk dunia lain. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis ramah. "Saya mau melamar kerja," suara Nadia serak. "Bagian apa?" "Apapun, Mbak. Administrasi, cleaning service, saya bisa belajar."
Resepsionis menerima mapnya. "Mohon tunggu, bos kami biasa meninjau langsung lamaran mendadak seperti ini." Nadia duduk di kursi tunggu. Tangannya gemetar. Ia tak tahu bahwa takdir sedang berdiri di balik pintu kaca di ujung lorong. Pintu itu terbuka. Sepatu kulit hitam mengkilap melangkah keluar. Langkahnya tenang, mantap. Nadia menoleh. Waktu seakan berhenti. Itu Wildan. Rambutnya rapi. Kemeja biru muda pas di badan. Jam tangan sederhana tapi elegan. Wajahnya lebih tegas, lebih dewasa. Bukan montir bengkel pinggiran. Seorang pemimpin. Nadia berdiri perlahan. Map di tangannya jatuh ke lantai. "Mas," suaranya pecah. Wildan berhenti. Matanya bertemu dengan mata Nadia. Tak ada keterkejutan besar di wajahnya. Hanya keheningan yang dalam. Orang asing bernama masa lalu. "Kamu di sini," kata Wildan datar. Nadia mendekat 2 langkah. Lalu berlutut begitu saja. Pegawai menoleh kaget. "Mas, tolong aku. Aku salah. Tegal menipuku. Rumah habis. Ibu meninggal." Suaranya hancur. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Wildan memandangnya lama. Ingatan tentang malam reuni melintas cepat. Lampu kristal, tatapan merendahkan, kata malu. Ia menarik nafas perlahan. "Aku turut berduka soal ibumu," ucapnya tenang. Nada itu bukan marah, bukan juga lembut. Itu nada seseorang yang sudah selesai merasa. "Aku gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Aku cuma minta kerja. Aku mau mulai dari bawah. Aku janji berubah." Nadia menunduk. Dahinya hampir menyentuh lantai. Beberapa karyawan saling pandang. Wildan mengangkat map lamaran dari lantai. Ia membacanya sekilas, lalu menutupnya. Di sini, orang dihargai karena integritas, karena menghargai proses, karena tidak menginjak orang lain saat naik. Setiap kata jelas, setiap kata berat. Nadia terisak. "Aku salah, aku hancur tanpa kamu." Wildan menatap lurus ke depan, bukan lagi ke arahnya. "Maaf, sudah selesai." Nadia terbeku. "Aku sudah memaafkan diriku sendiri," lanjut Wildan, "karena dulu bertahan di tempat yang tidak menganggapku manusia." Ia memanggil satpam dengan anggukan kecil. "Antarkan ibu ini keluar baik-baik." "Wildan, Mas, sekali saja." Nadia memoron. Wildan menatapnya untuk terakhir kali. "Semoga kamu menemukan jalanmu, tapi bukan bersamaku." Lalu ia berbalik. Langkahnya tidak cepat, tidak juga ragu. Pintu kaca menutup di belakangnya. Trotoar dan kesadaran. Nadia terduduk di trotoar. Lalu lintas pagi mulai ramai. Tak ada yang peduli. Air matanya habis. Yang tersisa hanya sunyi. Dulu ia meninggalkan seorang pria baik demi kilau palsu. Kini ia menyadari yang paling mahal bukan uang, bukan jabatan, tapi seseorang yang tetap tinggal saat dunia belum memberi apa-apa. Dan ia telah membuangnya. Di dalam gedung, Wildan berdiri di depan jendela kantornya. Ia melihat jalanan tapi tidak fokus pada siapapun. Bukan karena hatinya dingin, tapi karena ia akhirnya utuh. Ia berbisik pelan, bukan pada Nadia, bukan pada masa lalu. Ternyata kehilangan itu bukan akhir. Kadang itu awal kita menemukan diri sendiri. Ia berbalik ke meja kerjanya. Rapat menunggu, proyek menunggu, masa depan menunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa beban. 5 tahun berlalu. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan manusia cara hidup bersama luka. Gedung Wilgun Performance kini punya 3 cabang. Piala modifikasi berjejer di rak kaca. Foto-foto tim terpajang di dinding. Karyawan lama dan baru, semua tersenyum bangga. Di salah satu foto, Wildan berdiri di tengah. Tangan disilangkan, wajahnya tenang. Ia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena tak ada yang mau. Banyak yang datang. Perempuan-perempuan baik, dewasa, menghargainya. Ia berteman, tertawa, bahkan sempat mencoba membuka hati. Tapi setiap kali hubungan mulai serius, ia selalu berkata jujur.
Aku masih belajar membangun rumah di dalam diriku sendiri. Aku tidak mau menjadikan orang lain tempat pelarian. Dan orang-orang menghormati itu. Setiap Jumat sore, Wildan melakukan satu hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia mengantar sembako ke beberapa rumah janda tua di kampung belakang bengkel lamanya. Tanpa nama, tanpa foto, tanpa pujian. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa pada siapapun. Ia hidup karena ia memilih menjadi manusia yang ia hormati sendiri. Dan itu cukup. Di sudut kota lain, Nadia bekerja di sebuah warung makan kecil dekat terminal. Ia mencuci piring. Tangannya yang dulu terawat kini kasar. Kulitnya menggelap karena sabun dan air. Orang-orang memanggilnya Mbak Nat tanpa tahu masa lalunya. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit. Di dindingnya ada satu foto kecil, dirinya bersama ibunya, dan foto pernikahan lama yang warnanya mulai pudar. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi foto itu. Bukan untuk berharap kembali, tapi untuk mengingat pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Suatu hari, seorang pelanggan warung membicarakan bengkel modifikasi terkenal di kota. Bosnya rendah hati banget, dulu montir biasa katanya. Nadia tersenyum kecil. Aku tahu, bisiknya dalam hati. Ia tidak pernah mencoba mendekat lagi. Ia tahu ada pintu yang sekali tertutup memang tidak dibuat untuk dibuka kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya bekerja, hidup pelan, menerima. Karena penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa mengubah cara seseorang menjalani sisa hidupnya. Suatu sore, hujan turun ringan. Wildan berdiri di teras kantornya, menghirup udara basah. Di sisi kota lain, Nadia menutup warung lebih cepat karena pelanggan sepi. Mereka berada di bawah langit yang sama. Takdir pernah mempertemukan, kesombongan memisahkan, kehidupan mengajarkan. Mereka tidak saling membenci lagi, tidak juga saling menunggu. Mereka hanya dua manusia yang pernah saling menyakiti dan akhirnya belajar menjadi lebih baik tanpa satu sama lain. Dan disitulah cerita ini benar-benar selesai.